Saya nggak boleh share ini ya, bagikan layar ya. Baik, sebentar, sedang disiapkan MC-nya. kepada tim kami. Oke. Ditunggu sebentar, Ibu ya. Baik, sambil menunggu dari MC-nya, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu Guru dari Kabupaten Kelungkung, izin perkenalkan Tiang Rati Ayu Andira dari BNN Kabupaten Kelungkung, Tiang sebagai penyuluh narkoba di BNN Kelungkung. Tiang sendiri sudah hampir 4 tahun di Kelungkung. Tiang asli Makassar, dan kebetulan hari ini ditunjuk oleh Yayasan Raisa untuk membawakan materi terkait dengan bahaya narkoba. Mungkin di sini Bapak Ibu dari SD atau SMP sudah pernah nggih didatangin oleh BNN Kelungkung untuk kegiatan Gema War on Drugs kemarin. Yang salam kenal kembali. Sudah, oke. Apakah terlihat di layar nggih yang saya share? Ya, belum Bu, belum terkoneksi. Belum ya? Itu Bentar. Sudah terlihat? Mungkin sudah terlihat Bapak Ibu ya. ya, sudah Bu, sudah. Oke, baik. Tadi Tiang juga sudah perkenalan diri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Raisa telah menunjuk BNN Kabupaten Kelungkung. Hari ini saya mewakili Kepala BNN Kabupaten Kelungkung yang kebetulan berhalangan hadir untuk menyampaikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir secara daring hari ini. Hari ini kita mohon maaf tadi terpental keluar ya. Ya Bu, dilanjut kembali Bu. Iya, saya udah nggak bisa share layar ini. Coba pengaturannya lagi. Tadi saya terpental keluar. Baik, siap. Baik, sudah. Baik, terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada yang mic-nya masih on, bisa di-off-in dulu. Baik, hari ini kita akan berbicara terkait bahaya narkoba dan bagaimana strategi pencegahannya. Mungkin secara garis besar, apa sih pengertian narkoba, kepanjangannya, dan jenis-jenis narkoba itu kita udah sering dengar ya Bapak Ibu. Atau mungkin kita bisa langsung searching di Google, di HP, kan sekarang HP kita udah smartphone ya, jadi mungkin bisa dilihat apa sih sebenarnya narkoba itu apa sih, kepanjangannya apa sih gitu. Jenis-jenis narkoba itu apa, jadi mungkin secara singkatnya narkoba itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika sendiri ini terbagi atas 3 golongan, ada golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ini sendiri yaitu
Seperti contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Sangat berbahaya dan menyebabkan kecanduan yang sangat tinggi. Kemudian ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini sendiri bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Kemudian jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Ada lagi, biasanya sih tiap tahun bertambah. Kemudian beberapa diantaranya seperti morfin. Morfin ini biasanya digunakan di luar negeri. Kemudian ada alfa prodina dan lain-lain. Kemudian untuk golongan ketiga sendiri yaitu memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan. Cukup ringan maksudnya di sini karena dia cukup ringan jadi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi tentunya oleh dokter. Masih harus dengan penggunaan resep dari dokter. Kemudian misalnya Bapak Ibu guru di sini ada di sekolah, kita kan harus melihat, mengamati siswa-siswa kita di sekolah seperti itu. Apakah ada kelainan-kelainan yang dia tunjukkan di sekolah seperti itu. Kita bisa lihat keseharian dari siswa-siswa kita di sekolah, misalnya dari diri sendiri. Misalnya ketika siswa sering menyendiri atau mungkin sering marah-marah sendiri, nggak ada sebab akibat langsung marah seperti itu bisa ditanyakan dulu kepada siswanya masalah apa yang terjadi di diri dia seperti itu. Kemudian lingkungan ini bisa disebabkan di lingkungan sekolah atau di rumah sendiri. Kemudian dari keluarga ini bisa kita mengambil arti itu kalau misalnya keluarganya dari keluarga yang broken home misalnya itu beresiko untuk terkena narkoba. Kemudian kita masuk ke intinya aja nih. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu, kalau misalnya kami di BNN sendiri itu bukan hanya melayani terkait sosialisasi atau pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kami di sini juga melayani terkait dengan rehabilitasi para pecandu narkotika. Para pecandu narkotika ini tergolong menjadi dua. Yang pertama itu yang disebut dengan voluntary, kemudian yang kedua itu disebut dengan compulsory. Voluntary sendiri ini nama lainnya yaitu sukarela melapor. Jadi para pecandu ini datang sendiri ke BNN. Misalnya Bapak Ibu di sini ada keluarga atau misalnya ada siswa di sekolah atau ada tetangga dan lain sebagainya. Bapak Ibu ketahui kalau dia misalnya pengguna narkotika, bisa Bapak Ibu langsung datang ke kantor BNN untuk melaporkan hal tersebut. Kalaupun misalnya Bapak Ibu di sini tidak mau identitas Bapak Ibu diketahui oleh tetangga Bapak Ibu, misalnya kami akan merahasiakan identitas Bapak Ibu, jadi kami tidak akan menyebut nama Bapak Ibu sebagai pelapor nanti ketika melaporkan si pecandu tersebut. Kemudian yang namanya compulsory ini yaitu kalau misalnya dia tertangkap dengan adanya barang bukti di badan atau di tempat dia saat itu. Ini namanya compulsory. Jadi kalau misalnya dia compulsory, ya otomatis kita akan pidanakan orang tersebut dengan mempertimbangkan berbagai macam hukumnya. Seperti itu. Sekedar informasi juga. Misalnya kalau misalnya ada orang tua, Bapak Ibu tahu misalnya anaknya terkena narkoba, tapi Bapak Ibu mendiamkan dia, tidak melaporkan kepada BNN, Bapak Ibu bisa terkena pasal. Terkena pasal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 128 ayat 1 berbunyi seperti ini. Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini tahu anaknya atau keponakannya terkena narkoba, tapi Bapak Ibu mendiamkan, pura-pura tidak tahu, Bapak Ibu akan terkena pasal 128 ayat 1 ini di Undang-Undang Narkotika dan akan dikenakan kurungan selama 6 bulan seperti itu. Baik. Halo, Bu Rati, masih bersama kami ya? Gimana? Ya. Kurang jelas ya Mohon suaranya. maaf, Ibu bisa kalau suara sudah terima dengan baik, cuman slide share-nya ini belum masuk ya untuk PowerPoint-nya. Oh gitu. Belum muncul.
Boleh di-share kembali, Bu? Iya, iya, iya. Sudah terlihat? Bentar, aduh. Ya, belum, Bu. Ini sepertinya gangguan, Mas. Maaf ya. Sudah terlihat? Belum, masih loading, Bu. Kita sambil lanjut aja, Mas ya. Soalnya ini kayaknya gangguan sinyal. Baik, kita lanjut. Mungkin karena ini Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Jadi kita akan lebih banyak berbicara terkait bagaimana sih Bapak Ibu di sekolah untuk melihat anak-anak didik masing-masing seperti itu. Di sekolah sendiri, Bapak Ibu bisa membuat regulasi seperti itu atau membuat satgas anti narkoba di sekolah masing-masing. Jadi misalnya kalau misalnya di sekolah ada siswa ataupun guru yang Bapak Ibu curigai terkena narkoba, Bapak dan Ibu bisa melaporkan ke BNN seperti itu. Yang penting ada regulasi, ada satgasnya, satgasnya dilaporkan tembusannya bisa ke Dinas Pendidikan dan langsung ke BNN Kabupaten Kelungkung seperti itu. Jadi kita ada dasar tindak lanjutnya seperti apa. Regulasi juga, regulasi anti narkoba ini bisa contohnya seperti ini. Kalau misalnya di sekolah, pasti di sekolah Bapak Ibu kan ada peraturan-peraturan. Kalau di SMP sih setahu saya ada, kalau SD saya kurang tahu ya apakah ada peraturan terkait dengan bahaya narkoba di sekolah, ataukah ada peraturan yang ditempel di sekolah masing-masing, atau ada peraturan tertulis yang disimpan di sekolah masing-masing. Tapi kita dari BNN sendiri mengharapkan di setiap sekolah itu harus ada peraturan tertulis dari sekolah yang mengatakan bahwa jika ada siswa yang terkena bla 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 bla, mungkin seperti itu. Jika ada guru yang terkena narkoba ini sanksinya seperti apa. Jadi mungkin nanti sekolah bisa membuat regulasi-regulasi seperti itu yang jelas agar di kemudian hari bisa dijadikan benteng atau benteng untuk anak-anak tidak terjerumus ke bahaya narkoba tersebut. Jadi nanti misalnya regulasi tersebut atau peraturannya bisa ditempel, diperbesar di mading sekolah atau di depan pintu setiap kelas siswa itu. Jadi siswa baca setiap masuk ke kelas bisa baca peraturan-peraturan tersebut. Guru juga seperti itu. Saya tidak bisa sharing. Kemudian sekolah juga, kita mengharapkan di sekolah seperti ini Bapak Ibu, sekolah harus melaksanakan deteksi dini kepada guru-gurunya. Deteksi dini ini maksudnya pemeriksaan tes urin kepada guru-gurunya. Bapak Ibu di sekolah di sini, Bapak Ibu guru di sekolah bisa bersurat ke kami, ke BNN, untuk misalnya kepala sekolahnya berinisiatif untuk melakukan pendeteksi dini tes urin kepada guru-gurunya. Misalnya ada gurunya yang dicurigai terkena narkoba seperti itu, bisa langsung bersurat ke kami, nanti kita pelaksanaannya. Nanti kita bantu pelaksanaannya. Kalau misalnya terkendala dana, misalnya, Bu, saya nggak ada dana terkait alat tes urinnya, nggak apa-apa, nanti kita bantu. Bersurat aja dulu. Masalah ada alatnya, ada apanya, itu nanti urusan belakangan seperti itu. Mungkin di sini ada peserta yang lagi sedang menyaksikan, ada kepala sekolahnya, mungkin besok bisa bersurat ke kami. Ini juga salah satu rencana aksi. Kan sekarang ini kita anjurkan untuk melaksanakan rencana aksi terkait P4GN. Nah, ini deteksi dini ini salah satu rencana aksi yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing untuk mendeteksi apakah ada Bapak Ibu guru yang terkena narkoba seperti itu. Di SD kan paling berapa gurunya, hanya 15 atau 20, bisa langsung kita deteksi dini, kita pengambilan tes urin, kemudian kita tes seperti itu. Kemudian
Nah, perkembangan teknologi informasi membuka ruang atau menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Ada tiga alur yang lagi booming sekarang untuk peredaran narkotika. Yang pertama itu surface web market. Ini biasanya lewat sosial media seperti itu. Sekarang lagi booming, udah jarang sekali ya peredaran narkoba secara langsung tatap muka, tapi peredarannya itu sekarang lewat web market seperti itu. Ada yang bisa dideteksi lewat sosial media, ada yang memang susah sekali dideteksi, ada yang peredarannya itu melalui dark market seperti itu. Atau mungkin uangnya tidak langsung berbentuk uang, tapi berbentuk kripto. Jadi susah kepolisian untuk mencari tahu peredaran narkoba itu dari mana ke mana aja, seperti itu. Ini adalah 3 peredaran narkoba yang saat ini lagi booming. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktunya udah habis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu Ratih, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya. Waktu kita sangat terbatas, tidak ada sesi tanya jawab, dan tentunya